Hi everyone, welcome back to my channel. Sekitar 1 bulan yang lalu, brand Local Makeover launch 2 produk baru di Power Skin seriesnya, yaitu 2 produk skincare. Ada sunscreen dan cleansing oil. Nah, untuk produk sunscreennya aku udah pernah bikin video reviewnya. Kalian bisa klik di sini kalau mau nonton. Nah, karena aku udah pernah cobain produk sunscreennya, jadi di video kali ini aku akan mereview produk cleansing oilnya. Nah, jadi cleansing oil dari brand Local Makeover ini memiliki beberapa produk claims. Nah, ini aku ambil infonya dari Instagramnya Makeover, tapi kalau aku taruh di pojok sini kalian pasti kurang jelas ya tulisannya, jadi aku bacain aja. Nah, claims yang pertama adalah 4 times deep cleansing power. Jadi dia bisa ngebersihin sampai ke dalam pori-pori. Terus ada melts heavy waterproof makeup. Terus katanya expert gentle formula, terus non-acnegenic, non-comedogenic, dan 0% residue. Artinya dia tuh no greasy, no tacky. Nah, selain itu cleansing oil ini memiliki 2 key ingredients, yaitu macadamia oil dan salicylic acid. Nah, ini aku jelasin aja ya. Ini ada screenshotnya di sini. Nah, jadi macadamia ternifoliaceous oil ini merupakan emollient. Jadi dia tuh feelsnya silky smooth gitu ketika diaplikasikan, dan dia merupakan asam lemak gitu. Nah, macadamia ternifoliaceous oil ini kaya akan oleic acid dibandingkan linoleic acid. Makanya dia cocok untuk yang jenis kulitnya kering dibandingkan yang berminyak maupun acne prone skin. Nah, kenapa begitu? Nah, ini sepengetahuan aku aja ya. Jadi kalau oils minyak-minyak yang kaya akan oleic acid itu biasanya ciri-cirinya tuh oilnya tuh lebih kental, padat gitu. Karena kan biasanya kalau yang jenis kulit kering itu kan karena dia kekurangan kadar minyak gitu, makanya dia butuh masukan dari luar, plant oils yang minyaknya tuh lebih kental, padat gitu, dibandingkan plant oils minyak-minyak yang lebih kaya akan linoleic acid. Nah, soalnya plant oils yang kaya akan linoleic acid itu biasanya ciri-cirinya tuh lebih cair, lebih ringan gitu di kulit. Makanya kalian biasanya kalau pakai facial oils khusus untuk yang misalnya acne prone skin atau yang kulitnya berminyak, pasti tuh ingredientsnya adalah plant oils yang kaya akan linoleic acid gitu. Nah, biasanya tuh kalau plant oils yang kaya akan linoleic acid itu biasanya tuh membantu untuk minyak-minyak yang ada di dalam pori-pori kita yang biasanya menyumbat pori-pori kita itu tuh jadi lebih apa ya, kayak lebih ringan gitu, supaya nggak menyumbat pori-pori kita gitu. Nah, itu sekilas info yang aku tahu aja ya, yang aku pelajari. Nah, selain itu macadamia ternifoliaceous oil ini tuh mengandung asam lemak yang rare gitu, namanya palmitoleic acid, yang memberikan macadamia oil ini tuh kayak cushiony feel gitu, kayak empuk-empuk gitu. Nah, terus mengenai salicylic acid. Nah, salicylic acid ini merupakan exfoliant. Dia tuh kerjanya untuk mengangkat sel-sel kulit mati, tapi juga bisa penetrate deeper ke pori-pori kita. Jadi dia bisa untuk bersihin pori-pori, dan dia juga merupakan anti-inflammatory agent gitu. Makanya dia bisa untuk menangani peradangan pada jerawat gitu. Nah, sebenarnya salicylic acid itu berdasarkan penelitian yang sudah ada, berdasarkan research, itu sebenarnya lebih efektif dalam menangani blackheads, komedo hitam biasanya yang ada di area hidung ya, dibandingkan untuk menangani jerawat. Nah, katanya nih, kalau untuk menangani jerawat biasanya salicylic acid itu dikombinasikan dengan benzoyl peroxide atau azelaic acid atau mandelic acid gitu. Nah, katanya untuk yang produk-produk skincare yang OTC, yang over the counter yang dipakai di rumah itu sebenarnya konsentrasi 0,5-2% itu sudah cukup efektif dan gentle gitu di kulit. Tapi walaupun demikian memang ada konsentrasi salicylic acid yang lebih tinggi gitu. Nah, itu biasanya untuk professional use itu, bahkan itu juga bisa untuk fading hyperpigmentation gitu, untuk menangani
hiperpigmentasi kayak bekas jerawat dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi yang biasa kita pakai nih, yang biasa kita temukan itu biasanya sekitar 0,5% sampai 2% gitu. Nah, terus mengenai pH requirement untuk pemakaian BHA gitu, karena kan BHA itu kan asid ya, asam gitu. Nah, tapi dia itu untuk efikasinya itu tuh nggak terlalu berpengaruh level pH dari end product yang menggunakan salicylic acid gitu. Beda hal kalau kalian pakai eksfolian yang AHA, alpha hydroxy acid itu formula pH dari formula akhir produknya itu tuh sangat berpengaruh dengan AHA-nya gitu. Jadi kalian kalau misalnya pakai eksfolian yang mengandung AHA seperti misalnya glycolic acid, lactic acid, malic acid dan lain sebagainya tuh pH akhir dari formulanya itu tuh sangat berpengaruh dengan kinerja eksfolian AHA-nya gitu, AHA-nya gitu. Makanya biasanya kalau kalian eksfoliasi dengan AHA atau AHA itu biasanya direkomendasikan ketika kondisi kulit kalian tuh kayak lebih sedikit asam dan formula akhir dari produk eksfolian yang kalian pakai tuh kayak lebih asam gitu. Nah, tapi kalau kalian pakai BHA untuk eksfoliasi tuh level pH di produknya itu nggak terlalu berpengaruh ke kinerja efikasinya gitu. Nah, terus menurut penelitian yang sudah ada, salicylic acid atau BHA itu tuh tidak meningkatkan sensitivitas kulit ketika kulit kita terpapar sinar matahari gitu. Jadi BHA atau salicylic acid itu tuh lebih photoprotective dibandingkan alpha hydroxy acids atau AHA gitu. Makanya kalian kalau eksfoliasi dengan produk AHA biasanya kalian selalu direkomendasikan tuh untuk pakai sunscreen gitu, karena AHA itu memang meningkatkan sensitivitas kulit gitu. Dan makanya kalian kalau eksfoliasi dengan AHA yang ada glycolic acid, lactic acid, mandelic acid, malic acid dan lain sebagainya itu memang direkomendasikan dipakainya di malam hari karena dapat meningkatkan sensitivitas kulit kalau dipakai di pagi hari. Nah, kalian kalau mau eksfoliasi dengan BHA atau salicylic acid itu kalian mau pakai pagi hari pun nggak masalah gitu, karena dia lebih ke photoprotective daripada fotosensitif gitu. Nah, regardless eksfoliasi pakai AHA ataupun BHA itu kalian tetap harus pakai sunscreen di pagi hari gitu. Nah, kalian kalau misalnya mau pakai keduanya gitu, karena kan AHA itu kan lebih efektif untuk hiperpigmentasi kan, karena kerjanya di atas permukaan kulit, dia nggak bisa masuk ke dalam pori-pori gitu. Sedangkan kalau BHA itu bisa masuk ke dalam pori-pori. Nah, jadi kalian pakai BHA di pagi hari, sedangkan pakai AHA di malam hari gitu. Bisa di hari yang sama atau di hari yang berbeda gitu, bisa bergantian gitu, sesuai kemampuan kulit kalian dalam mentolerir asid seperti AHA maupun BHA. Nah, by the way, mengenai penjelasan eksfoliasi lebih lanjut supaya kalian lebih paham, aku udah buat videonya di Skin Talk Series episode 7. Kalian bisa klik di sini kalau mau nonton. Nah, selain key ingredients tadi, cleansing oil dari brand lokal makeover ini juga mengandung beberapa ingredients yang nggak kalah penting dari key ingredients yang tadi. Nah, aku tampilin di sini ya, biar kalian juga bisa baca. Nah, jadi ada caprylic triglyceride, dia merupakan skin identical ingredients yang tujuannya tuh untuk memperkuat skin barrier kita. Nah, terus ada tocopherol acetate, dia merupakan vitamin E tapi versi lebih stabilnya gitu, dan tujuannya tuh untuk melembabkan kulit dan dia juga merupakan antioksidan. Nah, terus ada glycerin soybean oil. Nah, dia merupakan jenis ingredient yang emollient. Jadi dia terasa silky smooth di kulit dan dia juga membantu meningkatkan spreadability produk di kulit kita. Dan dia juga membantu memperbaiki skin barrier kita. Terus dia juga ada menutrisi dan juga bisa anti peradangan gitu. Nah, terus ada versi Gratissima avocado oil. Nah, dia itu juga sebagai emollient, jadi dia meningkatkan spreadability di kulit dan juga terasa silky smooth. Terus dia juga merupakan humectant yang artinya tuh dia bisa
mengikat air dari luar kulit kita dan juga dari dalam kulit kita. Tujuannya untuk menghidrasi kulit, dan dia juga skin soothing, jadi dia bisa meredakan kemerahan di kulit. Nah, terus ada Simonsia chinensis jojoba seed oil. Nah, jojoba oil ini tuh unik dan spesial ya, karena dia tuh ciri-cirinya tuh sebenarnya kinerjanya mirip dengan sebum minyak di kulit kita gitu. Jadi dia bisa untuk menyeimbangkan produksi minyak alami kulit kita, tujuannya untuk melembabkan kulit kita. Nah, terus ada linoleic acid atau omega 6. Dia merupakan skin identical ingredient yang tujuannya untuk memperkuat skin barrier kita dan juga bisa mengatasi hiperpigmentasi. Nah, terus juga ada tocopherol. Nah, tocopherol ini versi purenya dari vitamin E, tujuannya untuk melembabkan kulit dan dia juga merupakan antioksidan gitu. Nah, ini ada beberapa ingredients beneficial di cleansing oil ini yang tulisannya aku bold ya, yang aku tebelin, karena selain karena mereka itu mostly flower extract, mereka tuh sebenarnya tujuan utamanya tuh untuk fragrance gitu. Kayak misalnya bisa bolol tuh kalian udah temuin di berbagai produk skincare lokal gitu. Nah, walaupun dia sebenarnya skin soothing ya, bisa meredakan kemerahan gitu. Nah, tapi dia tuh sebenarnya tujuan utamanya tuh sebagai fragrance ya. Dia tuh emang asalnya tuh sebagai fragrance gitu, bukan untuk skin soothing gitu. Nah, terus ada berbagai flower extract, ada artemisia, ada calendula, ada chamomile. Nah, mereka memang kalau kalian search di internet itu memang ada manfaat untuk kulit kita. Nah, tapi kalian harus ingat mereka tuh tetap namanya flower extract yang sebenarnya tuh lebih ke fragrance gitu, untuk wangian daripada manfaat untuk kulitnya gitu. Nah, makanya ada orang-orang yang kalau pakai produk skincare yang mengandung flower extracts maupun essential oils itu memang kulitnya jadi lebih sensitif gitu. Nah, tapi itu tergantung kalian tuh sensitifnya terhadap flower extracts mana, essential oils mana gitu, karena kalian pasti lebih sensitif terhadap flower extracts tertentu gitu. Nah, terus ada Fucus vesiculosus extract. Nah, sebenarnya aku tuh waktu nyari mengenai ingredients ini tuh agak susah gitu, karena nggak banyak yang ngasih tahu dia tuh manfaatnya apa sih di produk skincare dan untuk kulit kita gitu. Katanya sih sebagai emollient dan juga skin soothing gitu. Nah, tapi karena infonya kurang banyak di internet, jadi aku tebelin aja gitu sebagai pengingat aku gitu. Nah, terus ada Triticum vulgare wheat bran extract. Nah, walaupun dia katanya tujuannya sebagai skin conditioning dan protecting, aku nggak menemukan beneficial apapun untuk kulit, karena susah banget nyari info mengenai si wheat bran extract ini, susah banget. Dan yang aku temuin tuh rata-rata bilangnya dia manfaatnya sebagai skin conditioning dan protecting gitu, nggak ada info lebih detailnya. Oke, saatnya masuk ke bagian review. Tapi ini aku mau mulai dari first try atau first impressionnya dulu ya gitu, belum yang perubahan di kulit kayak gimana. Nah, pertama aku ingin bahas dari packagingnya dulu. Kan di bagian awal video aku udah tunjukin kalau di bagian pame ini tuh ada open lock system gitu. Jadi kalau diputar ke kiri itu untuk dibuka, dan kalau mau di stop, mau dikunci itu ke kanan gitu. Nah, waktu aku dulu cobain produk yang ada open lock system di pame gitu tuh, biasanya setelah kita putar untuk dibuka tuh biasanya akan muncul batang pame ke atas gitu kan. Nah, tapi untuk cleansing oil dari makeover ini tuh, dia ketika kita buka gini, putar ke kiri ya, nah dia tuh nggak akan muncul batang pame gitu dan langsung bisa dipakai untuk dipam gitu. Nah, aku tuh awalnya nggak tahu bisa begini gitu, karena ya biasanya muncul dulu kan batang pame baru bisa dipam gitu. Nah, tapi kalau yang dari makeover ini tuh nggak perlu muncul batang pame pun juga bisa langsung dipakai, bisa langsung dipam gitu. Nah, ini nggak akan aku praktekin dipam ya gitu, karena bakal berceceran gitu. Nah, kalau mau di close tinggal diputar ke kanan. Kak, bisa tahu dari mana kalau udah dibuka atau di lock? Kerasa kok kayak tek-tek gitu loh bunyinya. Oh, ada mirip. Nah, gitu. Pastiin kalian kalau udah selesai pakai langsung dikunci ya
pump ya, karena biar nggak tiba-tiba kepencet terus muncrat gitu kan, berantakan gitu. Nah terus mengenai cleansing oil sendiri, yang pasti dia konsistensinya oil ya, karena namanya cleansing oil gitu. Nah terus dia oilnya tuh emang bening transparan gini ya, emang nggak ada warnanya gitu. Nah terus waktu aku pertama kali pakai, yang paling aku notice adalah wanginya. Dia tuh kayak ada wanginya gitu, entah dari flower extractsnya atau dari ingredients yang lain gitu, dan dia emang mengandung fragrance ya gitu di ingredients listnya gitu. Nah tapi dia wanginya tuh mild kok, samar-samar gitu, bukan yang wangi yang kencang gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir, tapi kalian juga perlu hati-hati kalau kulit kalian memang sensitif terhadap wewangian tertentu. Nah terus ketika aku pakai ini untuk bersihin muka tuh, dia nggak bikin mata aku perih gitu. Ini dalam kondisi aku cobain tuh nggak pakai makeup sama sekali ya. Aku nggak pakai waterproof makeup maupun waterproof mascara waktu aku pertama kali cobain ini gitu. Jadi first impression dia emang nggak bikin perih ketika aku bersihin area sekitar mata gitu. Karena kan aku pakai sunscreen juga di area kelopak mata juga kan, jadi perlu dibersihin dengan cleansing oil ini gitu. Nah terus ketika aku mau bilas kan aku pasti kasih air dong ya gitu, dan dia mudah teremulsi menjadi putih susu gitu. Kenapa penting banget untuk oil based cleanser berubah konsistensinya dari minyak ke putih susu? Ya biar bisa dibilas dengan lebih mudah gitu. Karena kalau di produk oil based cleanser seperti misalnya cleansing oil gitu, tidak mengandung ingredients yang fungsinya sebagai emulsifier untuk mengemulsi, ya dia susah dibilas gitu. Jadi bakal terus-terusan berasa berminyak di kulit kita gitu. Nah aku pernah menemukan itu ketika aku search produk cleansing oil dari brand lokal gitu. Aku nggak akan sebutin dari brand apa, tapi waktu aku lihat ingredients listnya tuh, aku nggak menemukan emulsifier di ingredients listnya gitu. Jadi wajar kalau di bagian review ada yang bilang susah diemulsi, susah dibersihin gitu, bisa terasa berminyak. Nah kalau untuk cleansing oil dari brand local makeover ini, dia memang mengandung ingredients emulsifier gitu. Tujuannya untuk mengemulsi, mengubah konsistensi dari yang oil menjadi putih susu gitu. Jadi dia bisa diemulsi dan mudah dibilas gitu. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Nah setelah selesai dibilas, dia tuh nggak meninggalkan rasa atau tampilan residu berminyak, dan dia juga nggak terasa lengket, dan dia juga nggak bikin kulit terasa kering ketarik gitu setelah pakai. Kenapa? Karena aku pernah coba produk cleanser gitu, bukan cleansing oil, yang setelah dibilas tuh malah bikin kering ketarik. Nah kalau untuk cleansing oil dari brand local makeover ini, dia nggak bikin kulit terasa kering ketarik. Berarti dia bagus loh ya, dia nggak bikin skin barrier kita rusak gitu. Karena kalau misalnya kalian pakai produk cleanser yang malah pada akhirnya bikin kulit terasa kering ketarik tuh, malah dia akan kemungkinan besar merusak skin barrier kita. Nah bayangin aja kalian dari tahap cuci muka aja skin barrier kita udah rusak gitu, cuma gara-gara pakai produk cleanser gitu. Nah berarti kan produk-produk selanjutnya yang kita pakai kan tidak bekerja secara maksimal gitu, dan malah lebih cepat menguap gitu. Nah untungnya dia gak bikin kulit kita terasa kering ketarik gitu. Nah selanjutnya aku akan bahas before after aku pakai ini setelah sehari, setelah berhari-hari, dan setelah semingguan gitu. Dan aku akan tunjukin foto before afternya biar kalian bisa lihat buktinya. Oke, jadi ini aku tampilin foto before after setelah 1 kali pemakaian. Ini baru 1 kali pemakaian aja ya. Maaf kalau lightingnya agak berbeda, tapi ini hasilnya ya. Ini hidung aku loh ya by the way. Nah itu foto before-nya aku memang ambil di tanggal 28 Maret, 2 hari sebelum pemakaian pertama, karena di tanggal 30 itu, di tanggal aku pertama kali cobain tuh, aku lupa foto before-nya gitu. Dan bingung juga sih fotoin before-nya tuh gimana gitu, karena kan setelah aku pakai sunscreen seharian kan aku langsung cuci muka kan, dan aku nggak mungkin foto before-nya masih pakai sunscreen gitu kan, karena kalian juga nggak bisa lihat perbedaannya gitu. Nah jadi ini foto before-nya tuh memang 2 hari sebelumnya gitu, di pagi hari gitu. Nah kalian bisa lihat nih, kalau kalian zoom in ya, di foto before-nya tuh
ada beberapa komedo yang lumayan kelihatan gitu, dan aku emang dasarnya tuh komedo hitamnya tuh nggak sebanyak dan separah itu. Jadi memang biasanya tuh komedo hitam atau blackheads di hidung aku tuh memang cuma segitu gitu dan nggak separah itu. Nah, di foto sebelahnya yang setelah pemakaian pertama itu kalian bisa lihat, kalau kalian zoom in ya, itu tuh lumayan berkurang banyak gitu blackheadsnya gitu. Walau ada beberapa area kulit yang di dekat lubang hidung itu tuh masih lumayan kelihatan ya blackheadsnya gitu. Dan mungkin aku emang kurang bersih aja waktu aku pakai cleansing oil gitu. Tapi secara overall untuk pemakaian pertama ini cleansing oilnya tuh bener-bener ampuh untuk ngebersihin blackheads itu, mengurangi keparahannya gitu. Nah, sebelum aku lanjut di pemakaian di hari-hari berikutnya, kalian pasti mikir, blackheads itu sebenarnya penyebabnya apa sih? Blackheads itu kan komedo ya gitu. Ada istilahnya tuh komedo tertutup dan komedo terbuka gitu. Nah, kalau komedo tertutup itu biasanya istilahnya whiteheads gitu, komedo putih gitu. Jadi lebih kayak beruntusan lah istilahnya gitu. Karena kan kayak nggak kelihatan kayak item-item blackheads gitu kan. Nah, tapi kalau blackheads itu biasanya komedo terbuka gitu, karena dia kayak minyak berlebih di pori-pori kita tuh bercampur dengan kotoran, terus dia kayak teroksidasi dengan udara gitu, jadi warnanya jadi hitam gitu. Dan memang itu mengganggu penampilan dan juga bikin sulit pakai make up gitu. Nah, sekarang di pemakaian setelah kedua kalinya ya, nah jadi keesokan harinya tuh aku jadi tambah semangat gitu pakai cleansing oil ini gitu, karena gila pemakaian sekali aja tuh udah drastis itu perbedaan blackheads di hidung aku gitu. Nah, di hari kedua itu aku emang nggak ada foto before afternya, tapi aku bener-bener lihat itu waktu ngaca blackheads aku tuh juga makin berkurang gitu, makin bersih gitulah istilahnya gitu. Nah, keesokan harinya di hari ketiga aku cobain ini, aku jadi tambah semangat lagi, ayo kita tuntaskan blackheads ini gitu. Dan again aku nggak ada foto before afternya gitu, biar nggak kebanyakan lah foto before afternya gitu kan. Aku cuma kayak bercuci muka, aku langsung ngaca dan bener-bener berkurang drastis juga gitu. Wah, ini sih udah hampir bersih banget ya komedo dari area hidung aku gitu. Nah, ternyata ya aku juga notice ini, aku ada fotonya, aku nggak tahu ada fotonya apa enggak, nanti kalau ada fotonya aku tampilin. Nah, tapi intinya cleansing oil ini mungkin karena dia mengandung salicylic acid, jadi dia juga membantu dalam mengatasi jerawat gitu ya. Jadi selama aku cobain ini tuh aku kayak ada cikal bakal jerawat gitu di area bawah bibir aku gitu, di area dagu, pokoknya di bawah sini. Nah, ternyata tuh setelah pakai cleansing oil ini tuh ternyata dia membantu bikin jerawatnya cepat matang gitu. Dan setelah matang kan aku langsung pakai acne patch dan keangkat kan, dan jadi kayak makin bersih aja gitu kulit aku gitu, walaupun masih ada kayak comedons blackheads di hidung aku gitu. Nah, ini aku ada foto before after setelah 7 kali pemakaian, berarti seminggu ya. Nah, ini maaf kalau misalnya lightingnya berbeda, tapi intinya kalian fokus aja ya di bagian hidung aku. Di zoom in aja. Nah, kalian bisa bandingin dari foto before ya dan setelah semingguan pakai si cleansing oil ini. Bisa dibilang hidung aku tuh 90% bersih dari blackheads gitu kan, dari komedo hitam gitu. Karena kalian kalau lihat foto afternya tuh kayak palingan blackheadsnya tuh tinggal sisa sedikit dan nggak separah itu gitu loh. Dan aku bisa bilang kayak ini best find aku di tahun 2002 ini sampai detik ini ya gitu. Aku kayak senang banget akhirnya ada oil based cleanser atau produk skincare lah yang bener-bener ngaruh untuk blackheads gitu, untuk komedo hitam gitu. Nah, aku juga sebenarnya ada foto before after setelah semingguan pemakaian di area pipi aku ya. Nah, untuk pipi kanan aku, maaf banget kalau kayak permasalahan di pipi kanan aku kayak nggak selesai. Nah, tapi walaupun di situ kelihatan kayak ada area yang justru makin parah ya, yang di area tulang pipi situ.
karena malah ada kayak merah-merah, jadi kayak cikal bakal jerawat kan. Nah itu emang ya reaksi kulit aku seperti itu. Tapi kita fokus aja ke bagian yang aku lingkarin, itu jerawatnya tuh jadi kayak apa ya, terhempaskan gitu, dan jadi nggak semerah itu, dan kalaupun ada hiperpigmentasi itu jadi kayak sedikit memudar gitu. Dan aku sebenarnya tidak apa ya, tidak ada ekspektasi kalau salicylic acid di oil based cleanser itu bakal berpengaruh dalam hiperpigmentasi, karena kan ya biasanya kan kalau apa ya, BHA di produk cleanser itu kan paling kayak cuma numpang lewat kan, paling cuma bersihin pori-pori dan juga kayak palingan kayak skin soothing gitu. Aku pernah baca salah satu artikel gitu mengenai itu, aku lupa, nanti kalau ada aku cantumin source-nya. Nah terus di pipi sebelah kiri aku emang jarang sekali ada masalah, tapi itu ya memang ada bekas jerawat yang susah banget hilang. Intinya kita fokus aja ke bagian yang aku lingkarin. Again, itu jerawatnya berhasil terhempaskan, dan yang di tulang, yang di dekat tulang pipi itu kayak hampir nggak ada bekasnya ya gitu. Tapi di bagian bawah yang aku lingkarin itu memang ada kayak bekasnya, kayak kemerahan gitu, karena jerawatnya tuh nggak yang sepenuhnya hempas gitu. Nah ini selanjutnya foto before after di bagian dagu aku. Ini nggak aku lingkarin karena biar kalian bisa lihat sendiri perbedaannya secara kasat mata. Memang kalau di foto before kalian lihat itu di bagian bawah dagu tuh kayak emang ada jerawat gitu yang udah mateng, dan di foto afternya kalian lihat itu udah berhasil hempasnya, tapi nggak sepenuhnya karena masih kayak kemerahan dan kayak masih ada apa ya, isinya gitu. Nah tapi secara overall bisa dibilang ini lumayan lebih bersih lah gitu, dan nggak terlalu kemerahan gitu. And again, maaf banget kalau lightingnya agak sedikit berbeda. Ini aku cuma pakai flash, aku cuma pakai lampu kamar, nggak pakai extra lighting gitu. Nah dari foto before dan after itu bisa aku simpulkan bahwa si cleansing oil dari brand Local Makeover ini sangat amat ngaruh untuk bersihin komedones, terutama komedo hitam, blackheads di area hidung gitu. Ini sih experience di kulit aku ya, aku nggak tahu experience atau reaksi di kulit kalian bagaimana, tapi di kulit aku hasilnya seperti itu, dan tidak ada reaksi negatif di kulit aku, walaupun dia mengandung fragrance, mengandung bisa bolol, mengandung flower extract gitu. Di kulit aku sih baik-baik aja gitu ya, tidak ada reaksi negatif gitu. Dan aku, yang bikin aku tercengang adalah dia bisa untuk menghempaskan jerawat dan juga sedikit memudarkan hiperpigmentasi. Memang sih salicylic acid itu juga untuk eksfoliasi, tapi aku tidak ada ekspektasi itu di produk cleanser gitu. Oke, sebelum aku closing, aku mau bahas satu hal. Jadi kan waktu aku first try cleansing oil ini, aku nggak pakai waterproof makeup kan, jadi aku nggak bisa cobain membuktikan klaimnya bahwa dia bisa bersihin waterproof makeup gitu. Nah jadi waktu di hari terakhir aku cobain cleansing oil ini, aku memutuskan untuk pakai waterproof mascara dari brand lokal gitu, yang kalau aku pakai itu sebenarnya sampai kayak keras kering gitu, karena dia tuh bener-bener waterproof banget gitu. Dan aku emang sengaja pakai itu berlayer-layer biar bisa mantep lah gitu untuk nguji si cleansing oil ini gitu. Dan ternyata bisa dong, dia bisa membersihkan waterproof maskara yang aku pakai berlayer-layer sampai kering keras gitu. Dan dia nggak bikin kulit aku iritasi gitu, karena kan kalau kita bersihin maskara gitu kan pasti kita bersihinnya kayak gini kan, dan pasti produk waterproof maskaranya tuh kena bagian kulit kita yang di bawah mata, karena kita kucek-kucek gini terus kan, segentle apapun kalian nguceknya gitu. Nah aku sebenarnya pernah dulu ngalamin kayak pakai cleansing oil atau cleansing balm gitu untuk bersihin waterproof maskara, tapi malah bikin area kulit di bawah mata aku tuh sampai kayak kenapa gitu, kayak agak-agak ada reaksi negatifnya gitu loh, jadi agak-agak beruntusan dan kulit aku jadi nggak bagus gitu. Nah tapi kalau pakai Ultra Deep Cleansing Oil dari Makeover ini tuh bersihin makeup yang waterproof kayak maskara gitu, setebal apapun, sewaterproof apapun mereka tuh bisa bener-bener bersih dan nggak bikin
hasilnya tuh kayak apa ya, menyakiti area kulit yang kena waterproof mascaranya gitu. Dan pernah sih aku research ingredients listnya, emang ada ingredients yang bisa dibilang mild surfactant gitu untuk ngebersihin make up gitu, untuk bersihin kulit kita gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kalian mau bersihin make up kalian yang waterproof banget gitu dengan cleansing oil ini, karena pasti dijamin bersih. I mean like pakai ini untuk bersihin komedo aja tuh bisa bersih banget, apalagi untuk bersihin waterproof makeup gitu, pasti bisa gitu. Dan ini pokoknya gentle banget sesuai klaimnya, expert gentle formula, emang gentle banget di kulit gitu, nggak akan menyakiti kulit kalian gitu, jadi kalian tidak perlu khawatir. Oke, segitu aja review aku mengenai produk makeover yang dari series Power Skin-nya, yaitu Ultra Deep Cleansing Oil. Nah, semoga review aku membantu. Thank you so much for watching and I'll see you guys all next time. Bye!